Oke, selamat datang teman-teman di edisi video edukasi dari dropstreet.id. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Jadi untuk edisi kali ini, gue ingin menjelaskan perbedaan binary option dan trading forex. Gue membuat video ini karena beredarnya video-video tentang trading ya, yang lagi viral. Mungkin teman-teman udah ngeliat kalau ada salah satu podcast yang menjelaskan tentang trading ini. So, gue mau meluruskan dan gue mau mencoba berbagi dari perspektif gue dan gue harap sharing dari gue ini bisa membuat kalian mendapatkan wawasan baru ya. So, kita mulai aja langsung. Tapi sebelum itu, gue mau tetap kasih informasi, disclaimer bahwa apa yang gue bagikan ini bukanlah sebuah ajakan untuk teman-teman bertransaksi di pasar modal ya. Jadi kalau misalnya setelah mungkin dengar presentasi ini, teman-teman jadi tergerak untuk melakukan trading, balik lagi itu adalah keputusan yang teman-teman ambil secara sadar dan teman-teman sadar akan risiko yang akan terjadi, baik itu dalam berupa keuntungan maupun dalam berupa kerugian. Oke, jadi di sini gue tidak mau semena-mena menyuruh teman-teman di sini untuk kayak ngasal masuk ke market. Oke, langsung kita mulai aja. Oke, yang pertanyaannya paling banyak ditanya adalah apakah binary itu trading? Mungkin kalau misalnya teman-teman udah ngeliat beberapa video iklan tentang binary atau misalnya option, mungkin teman-teman pernah ngeliat video-video tentang binomo atau lim trade yang mengatakan bahwa mereka adalah trading. Di sini gua mau meluruskan bahwa binary itu bukanlah trading. Oke, sekali lagi gue bilang binary itu bukanlah trading, tetapi binary merupakan financial betting. Oke, jadi di sini gue mempunyai sebuah artikel yang dirilis oleh SEC. Jadi SEC ini adalah US Securities and Exchange Commissions. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu kita punya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi yang kalau misalnya kita singkat itu BAPEPTI. Nah, ini punyanya US ini dia namanya SEC gitu. Jadi ibaratnya dia BAPEPTI-nya di Amerika Serikat. Oke, jadi SEC membuat sebuah artikel yang me-warning ya, mengingatkan dan memperingatkan trader dan investor bahwa binary options itu adalah fraud. Oke, binary option and fraud. Oke, jadi secara tidak langsung mereka menyatakan bahwa SEC menyatakan bahwa ini adalah peringatan terhadap kecurangan-kecurangan promosi dan skema yang melibatkan binary option dan binary option trading platform. Oke, jadi di sini SEC mencoba untuk memberikan informasi bahwa ketika teman-teman ada yang mencoba bertransaksi di binary option, bisa jadi teman-teman bisa mendapatkan atau mengalami yang namanya kecurangan. Oke, di sini juga sudah gua rangkum bahwa binary merupakan financial betting. Jadi sudah cukup jelas bahwa binary itu adalah judi. Oke, kenapa demikian? Gua akan coba menjelaskan lebih lanjut ya. Oke, resiko binary option. Binary option nih, gua rangkum lagi dari artikel yang tadi. In fact, some binary option internet-based trading platform may overstate the average return on investment by advertising a higher average return. Okay, for instance, in the example above, assuming a 50-50 chance of winning. Oke, ini sudah jelas-jelas SEC yang menyatakan ya bahwa adanya peluang 50% untuk menang dan 50% untuk kalah. Jadi, resiko binary option adalah all or nothing option, 50-50 chance of gain or loss. Secara rasio risk to reward, reward akan lebih kecil dan risiko akan jauh lebih tinggi. Jadi ini sangat-sangat mendukung statement gua tentang binary adalah financial betting, bukan trading, teman-teman. Karena di sini juga SEC-nya menyatakan gitu ya, bahwa the consequences if the option expires out of money approximately 100% loss. Oke, ketimbang dari approximately 50% gain. Jadi secara rasio risk to reward, kalau misalnya kita mendapatkan 50% gain, 70% gain, 80% gain dari sebuah transaksi, tapi kalau misalnya kita kalah, kita kehilangan 100%. Mungkin gua nggak akan
menjelaskan secara teknis lebih dalam karena agak cukup kompleks, tapi gue setidaknya mau kasih gambaran apa yang sedang diinformasikan oleh SEC ini. Jadi kurang lebih kita udah bisa mendapatkan gambaran bahwa oke, binary options itu pure judi. Oke. Pendapatan dari binary, mendapatkan keuntungan dari referral jauh lebih potensial ketimbang aktivitas judinya. Jadi dia menawarkan program afiliasi beserta CPA-CPL, ini gue juga nggak akan bahas lebih lanjut, tapi kurang lebih sumber pendapatan dari orang-orang yang trading di binary itu bukan cuma dari transaksinya, melainkan dari referral yang mereka kumpulkan. Nah, sistem bekerjanya gimana? Secara singkat begini. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini punya akun binary, teman-teman biasanya akan dikasih link untuk referral. Nah, orang-orang yang mendaftar dari link referral teman-teman, itu nanti dia akan tercatat database-nya di akun teman-teman. Dan biasanya teman-teman akan mendapatkan komisi dari seberapa besar volume transaksi yang diberikan. Nggak cuma itu. Oke, kalau misalnya orang-orang yang mengikuti afiliasi ini dia loss, 70% keuntungannya itu akan dikasih ke yang memberikan afiliasi. Dan 30% itu ke option tradingnya platformnya itu sendiri. Gitu. Jadi kurang lebih keuntungan yang didapatkan oleh afiliator ini adalah dari loss-nya player. Jadi kalian bisa melihat atau mendapatkan gambaran betapa kejamnya sistem ini. Dan gue nggak akan mencoba menjelaskan lebih lanjut karena ini cukup kompleks seperti yang gue bilang tadi, tapi gue mau kasih gambarannya ya teman-teman. Bahwa platform ini memanfaatkan orang-orang yang suka dengan easy money, atau misalnya orang-orang yang suka berjudi tanpa mengetahui resikonya lebih lanjut. Kurang lebih begitu. Oke, lalu perbedaannya dengan trading forex adalah apa? Oke, jadi tadi seperti yang di judulnya kita udah mau mengasih info bahwa binary is not trading gitu, dan kita akan hubungkan dengan trading forex sekarang. Trading forex mempunyai hitungan money and risk management. Maksudnya kayak gimana? Penjelasan singkat tentang trading forex atau futures, bahwa the foreign exchange, also known as forex or FX, is a global marketplace for exchanging national currencies. Jadi ini udah sangat jelas menyatakan bahwa ya namanya forex market adalah kita bertukar mata uang. Oke. Nah, tapi gue mau jelasin di sini forex market yang lebih ini lagi ya. Kita mau jelasin tentang futures marketnya seperti apa. Oke. Jadi kalau misalnya kita di futures market, seperti yang dibilang tadi, kita akan membeli sebuah kontrak berjangka, gitu. Tapi gue nggak akan terlalu ngebahas teknisnya, tapi gue mungkin akan mau ngasih informasi perbedaannya seperti apa ya. Oke, bagaimana meraih keuntungan dari industri trading forex? Yang pertama adalah ketika kita melakukan trading, the real trading ya, bukan di binomo, bukan di option trading, binary option. Trading kita adalah memanfaatkan momentum dari market dengan melakukan transaksi open buy atau sell. Lalu kita menggunakan risk and money management dalam melakukan trade. Yang kedua adalah kita bisa menjadi sebuah IB atau misalnya afiliator. Oke, sama seperti binomo tapi sistemnya agak berbeda kalau misalnya di forex. Kalau misalnya di forex kita pure cuman menawarkan nasabah untuk kalian mau coba trading atau enggak. Itu. Jadi afiliasi dan komisi didapatkan berdasarkan volume transaksi nasabah. Jadi di sini kita enggak ada tuh hitungan 70%, 80% kalau misalnya player loss itu dapat ke afiliator itu nggak ada. Oke? Karena yang namanya forex kalau misalnya memang brokernya benar, ya itu dia akan apa ya? Setidaknya melemparkan transaksinya itu ke liquidity provider. Jadi memang tidak bisa dimanipulasi. Oke? Mungkin gua akan ngebahas ini di materi yang lain, tapi kurang lebih program afiliasi di broker forex dan binomo itu berbeda. Oke? Jadi sama sekali tidak ada yang namanya kita mengambil duit dari player loss melalui afiliasi ya, gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue jelasin. Thank you teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih kebingungan, kalau misalnya mau punya pertanyaan, bisa temui
kami di link.id, dopstreet.id. Kalau misalnya teman-teman mau ikutan diskusi, kita ada grup Telegram, ini juga tertera linknya, dopstreet.club, lalu ada Dopstreet TV, dan kalau misalnya teman-teman mau cari tahu konten-konten berkualitas, konten-konten tentang financial market dan pasar modal, bisa follow Instagram kami di dopstreet.id. Oke, so itu aja untuk edukasi hari ini. Semoga edukasinya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain centang notifikasinya supaya video selanjutnya edukasinya itu tidak ketinggalan. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih. I see you in the next video. Bye-bye.